Awita Life Channel, aku Yunita, dan di video kali ini aku mau nge-review Signora Jumbo Air Fryer yang di request banyak banget sama temen-temen aku dan juga follower-follower aku di Instagram. Nah, kenapa sih banyak yang nge-request untuk nge-review produk ini? Karena alat ini tuh cocok banget dengan gaya hidup masa kini, karena kita bisa menggoreng tanpa perlu minyak goreng. Menarik banget kan? Nah, jadi pertanyaan orang yang pada umumnya itu adalah, hasil gorengannya tuh gimana sih? Masih enak nggak gitu? Garing nggak gitu? Terus boros nggak sih listriknya? Nah, untuk ngejawab pertanyaan kalian semua, aku bakal review sedetail mungkin mengenai produk ini. So, tonton sampai selesai, oke? Yang paling pertama yang mau aku bahas itu adalah spesifikasi dari Jumbo Air Fryer Signora ini. Jadi, ini tuh kapasitasnya 10 liter ya, karena dia ukurannya yang jumbo. Jadi Signora tuh ada dua tipe air fryer, yang jumbo dan yang biasa. Kalau yang jumbo ini 10 liter kapasitasnya. Dan wattnya ini 1200 watt ya, cukup besar. Nanti aku kasih tahu berapa sih pemakaian listriknya pada saat menggoreng dengan menggunakan air fryer ini. Dan untuk harganya ini 2.580.000 ya. Dari segi berat, Jumbo Air Fryer Signora ini lumayan berat ya, makanya dia kokoh banget. Dan kalau misalnya kita kirim, ini kena ongkir 10 kg. Dari segi penampilan, Jumbo Air Fryer Signora ini elegan banget. Dia pakai tutup kaca, jadi pada saat proses penggorengan itu kita bisa lihat sudah sejauh mana. Cuman kita harus hati-hati ya, pada saat proses penggorengan, ini kita nggak boleh pegang tutup kacanya, karena tutup kacanya ini menyatu dengan alat pemanasnya ini, makanya dia bakalan panas. So, kita harus hati-hati pada saat dia bekerja. Terus di bagian tutupnya ini ada dua knop dan juga satu tombol ya. Knop yang pertama ini untuk mengatur waktu, dan knop yang kedua itu untuk mengatur temperaturnya. Terus untuk tombol kita ada dua pilihan ya. Kita mau untuk melakukan penggorengan biasa atau dengan roti seri. Kemudian di bagian dalamnya ini juga ada pot dalamnya ya. Nah, ini bahannya bagus banget, tebal. Dan selain itu dia juga dilengkapi sama beberapa aksesoris, jadi kita bisa masak banyak banget jenis makanan. Jadi aksesoris yang kita dapetin ini ada tong, jadi penjepit gitu. Kemudian ini ada pan, jadi kayak teflon gitu. Terus ini adalah rack ya. Dan yang ini adalah cage, jadi kalau misalnya mau menggoreng kacang bisa dengan menggunakan ini. Dan yang ini adalah fork shaft, jadi ini bisa digunakan untuk membakar ayam atau menggoreng ayam utuh gitu. Selain itu dia juga dilengkapi dengan buku petunjuknya, dan juga khasnya Signora dia selalu datang dengan buku resep, which is I really like it, karena ada beberapa resep yang aku ikutin dari buku ini. Dan semua aksesoris ini bisa kita gunakan untuk proses memasak, jadi kita bisa masak banyak macam dengan menggunakan Jumbo Air Fryer Signora ini. Ini dia bahan-bahan makanan yang udah aku siapin untuk dimasak dengan menggunakan air fryer Signora. Jadi di sini ada chicken wings, ada nugget, terus mau bikin pizza juga, nanti mau menggoreng sosis, menggoreng pempek, terus aku mau bikin kacang juga, dan juga mau ngebakar ubi celembung. Nggak lupa nanti aku juga mau ngebakar ayam utuh. Nah, yang paling pertama yang mau aku goreng itu adalah chicken wings, kemudian sosis, dan juga nugget. Dan aku bakal ngegorengnya dua macam ya, jadi dengan minyak goreng dan tanpa minyak goreng. Kemudian untuk aksesoris kita cuma perlu raknya ini aja, nanti kita masukin ke dalam potnya. Jadi pertama kali kita harus colokin ke listrik dan dia langsung muncul powernya ini warna hijau ya. Kemudian angkat tutupnya ini, ingat pegangannya yang ini ya, jangan pegang yang kaca. Kemudian kita masukkan raknya ke dalam. Posisinya seperti ini. Baru kita atur nugget dan sosisnya beserta chicken wing. Diatur sedemikian rupa. Mepet juga nggak apa-apa kalau memang barangnya ada banyak ya. Dan aku mau bikin dua sisi. Jadi sisi yang ini tanpa minyak goreng, sisi satu lagi dengan minyak goreng. Sekarang aku mau semprotkan minyak goreng ini ke bagian yang sini ya. Kemudian kita tutup
Lalu kita tinggal atur timer dan suhunya ya. Untuk timernya ini aku setkan 15 menit dan untuk suhunya aku setkan 180 derajat. Nah, kalian bisa lihat ya, dia dengan tutup kaca itu kita bisa lihat makanannya secara jelas udah sampai sejauh mana matangnya. Dan ingat, yang bagian kaca tidak boleh dipegang. Kalau mau pegang yang bagian gagangnya ini, oke? Karena ini bakalan panas banget. Nah, kalau udah selesai, jangan lupa temperaturnya dikembalikan ke angka 0 ya. Baru kita buka. Tada! Wah, wangi banget dan sangat-sangat menggoda selera ini. Langsung aja kita ambil. Ini yang tanpa minyak ya, jadi kita susun dulu. Kemudian yang di sebelah sini digoreng dengan menggunakan minyak. Pertama aku mau cobain nugget tanpa minyak dulu. Garing. Dengar ya, sekali lagi ya. Garing, tetap enak. Sama kayak ngegoreng biasanya di kompor. Sekarang mau nyobain yang dengan menggunakan minyak. Menurut aku rasanya mirip banget, nggak gitu kerasa bedanya. Jadi kalau misalnya disuruh milih, aku sih lebih memilih menggunakan air fryer Signora ini untuk menggoreng nugget, chicken wing, dan juga sosis tanpa minyak. Karena rasanya nggak beda jauh, sama-sama aja dan sama-sama enak. Enak, enak banget. Enak. 15 menit doang. Kalian bisa lihat ya teksturnya ya, sempurna, mateng, dan lezat banget rasanya. Yang kedua, aku mau bikin pizza. Nah, pizza base-nya ini aku belinya instan ya, merek Edo. Dan di atasnya udah aku kasih topping semua. Jadi udah aku kasih margarin, aku kasih saus bolognese, kemudian ada paprika, sosis, jamur, dan juga keju parut ya. Nah, untuk aksesorisnya kita bisa gunakan pan yang ini. Karena yang ini yang dibutuhkan. Jadi ini raknya kita install dulu. Terus kita tinggal letakkan pan di atas raknya. Nah, setelah ditutup kita tinggal atur timernya 15 menit dengan suhu 180 sampai 200 ya. Dan proses pemanasan akan berlangsung secara otomatis. Nanti kalau udah selesai dia bakal bunyi ting. Nah, udah mateng, kita tinggal buka. Nah, ini dia. Jangan lupa pakai tongnya ini ya, jepitannya, supaya nggak panas di tangan. Tada! Dan aku lupa, biasanya kejunya aku taruh belakangan, tapi ini aku kasih dulu, makanya dia juga jadinya ikut terpanggang. Dan ini tinggal kita potong dan tinggal kita nikmati. Tinggal dipotong. Garing. Jadi kayak oven ya kalau kita bikin pizza dengan menggunakan air fryer ini. Dan sekarang tinggal kita makan. Mantep. Rasanya enak banget, dan karena yang di bagian luarnya ini rada tipis, jadinya lebih crunchy, kayak lebih garing gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin pizza pakai air fryer Signora juga bisa banget. Berikutnya aku mau menggoreng kacang. Jadi kacangnya ini sudah aku bumbui. Jadi kacang tanahnya tinggal dicuci dengan air bersih. Kemudian
dikasih garam 1 sendok teh, dan dikasih 6 siung bawang putih untuk 250 gram kacang tanah. Oke. Nah, karena udah dibumbuin, sekarang tinggal masukin ke dalam cage-nya ini ya. Jadi ke dalam sangkarnya. Nah, untuk sangkarnya ini kita harus install dulu dengan porosnya supaya nanti dia bisa muter di dalam air fryernya. Jadi kita tinggal masukin porosnya ini ke dalam lubang cage-nya ini dan kita tinggal kencangkan bautnya. Kalau udah dipasang kayak gini, kita tinggal masukin kacangnya ke dalam cage-nya. Ya. Oke. Kemudian kita tutup kembali. Terus kita tinggal masukin ke dalam potnya dan pasangnya itu pas di porosnya ini ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan pokayoke-nya ini. Oke. Nah, kalau udah selesai, kita goyang-goyang dikit supaya dia tercampur rata. Kalau udah, kita tinggal tutup. Nah, sesuai dengan buku resepnya ini, dia menyarankan kita menggunakan 180 derajat Celcius selama 25-30 menit ya. Jadi, kita tinggal settingkan timernya ke angka 25 menit. Kemudian, suhunya kita atur di angka 180 derajat Celcius ya. Jangan lupa tombol roti serinya dihidupkan supaya bisa mutar, oke? Wow. Dengan seperti ini kita bisa mastiin bahwa semua kacangnya itu terpanggang dengan sempurna ya di setiap sisi, karena dia kacangnya muter terus gitu ya. Dan kalian bisa lihat kalau kita pasangnya pas, dia akan berfungsi dengan baik. Tapi kalau kita pasangnya tidak pas, ini nggak bisa muter juga, oke? Nah, selesai. Suka banget kalau bunyi ting gitu. Dan ini masih panas ya, jadi kita tunggu sebentar baru nanti kita buka. Oke, ini masih panas, jadi kita biarkan dulu sebentar di suhu ruangan ya, baru nanti kita buka. Kalau udah dingin, kita tinggal buka cage-nya. Tuh, dilihat ya. Bawang gorengnya juga udah terpanggang sempurna, kacangnya juga udah. Sekarang kita tinggal tuang. Wangi banget nih sambil dituang ya. Bawang putihnya kayak terpanggang dengan sangat sempurna. Jadinya aromanya enak banget. Ini dia hasilnya dan sekarang langsung aja kita cobain. Garing, terus wangi, ada asin-asinnya dikit. Berikutnya aku mau menggoreng pempek dan aku sengaja belum buka packaging pempek ini karena aku mau kasih lihat kalian kalau plastikan vakum kayak gini kadang kan makanannya tuh nempel ya satu sama lain. Terus kalau misalnya kita masukin ke dalam freezer terus waktu mau kita pakai itu kan kadang nggak bisa langsung kita lepasin satu persatu kan. Nah, bisa juga kalian gunakan caranya, kalian buka plastik vakumnya, terus yang bongkahannya ini kalian masukin dulu ke air fryer selama kurang lebih 3-5 menit. Setelah 3-5 menit kalian angkat, terus gampang dibukain, baru kita lakukan proses penggorengan yang sesungguhnya. Nah, kalau yang pempek kali ini kebetulan udah nggak nempel satu sama lain, jadi nanti aku langsung potong aja terus masukin ke dalam air fryernya. Dan kalau untuk goreng pempek sama kayak menggoreng nugget chicken wing, jadi kita cuma perlu rak ini aja, nanti kita susun pempek di atas raknya gitu. Nah, ini pempeknya udah dipotong-potong, sekarang kita tinggal masukin ke dalam air fryer. Pertama masukin racknya dulu ya. Terus kita tinggal susun pempek di atasnya. Oke. Dan kita tinggal tutup. Hidupin timernya. Biasanya 15 menit. Dan kalau untuk suhunya ini bisa diatur sampai 210. Ini sekarang aku lagi nungguin pempeknya digoreng. Dan wanginya ini ya ampun enak banget. Satu rumah wanginya wangi pempek dan gak sabar pengen nyobain.
Dan sebenarnya ini tuh bukan kali pertama aku nyobain goreng pempek ya, karena aku orang Palembang, pecinta pempek. Jadi aku udah sering banget goreng pempek pakai air fryer Signora ini. That's why aku mau kasih tahu kalian gimana hasilnya ya. Ini tuh pempek crispy, jadi bakal kriuk-kriuk garing kayak kerupuk gitu. Udah jadi. Wah, ada yang jatuh ke bawah pempeknya. Sekarang kita langsung angkat aja ya. Kayak kerupuk ini. Dan ini memang pempek crispy ya. Jadi memang kita expect dia rasanya kriuk-kriuk. Teksturnya kriuk-kriuk seperti kerupuk. Tada! Sekarang langsung kita coba. Nih, makan ya. Garing banget. Luar biasa enak. Dan rasanya tuh kurang lebih mirip dengan kalau misalnya kita goreng di atas kompor pakai minyak goreng. Berikutnya aku mau panggang ayam utuh dengan menggunakan aksesoris fork and shaft. Jadi aksesorisnya ini bisa kita adjust ya ukurannya, disesuaikan dengan ukuran ayamnya. So langsung kita lihat aja. Jadi yang paling pertama ini shaftnya kita tusukkan dulu di bagian ayamnya ya. Jadi kita tusukkan. Oke. Kalau udah kayak gini, sekarang kita tinggal masukkan forknya ini supaya ayamnya itu tetap stay in place. Dan ini bisa di-adjust ya. Tinggal diputer, terus dipasin. Nah, yang satu lagi ini juga kita pasangkan ya. Kita tusukkan ke ayamnya juga, terus kita kencengin bautnya. Oke, kalau udah kita tinggal pasangkan ke pot dalamnya ini. Nah, seperti ini ya. Terus kita tinggal atur air fryernya ke 15 menit. Dan juga ini suhunya 210 derajat ya. Dan kalian bisa lihat ya, kalau misalnya kita pasangnya benar dengan sempurna, air fryernya itu bisa muter-muterin bahan makanannya ya, supaya ayamnya ini terpanggang dengan sempurna. Udah selesai. Sekarang kita tinggal buka. Wah, suaranya menggoda banget. Nah, wah, sempurna sekali. Untuk sayapnya yang jatuh, ini juga lembutnya. Kita tinggal taruh aja. Kita buka dulu ya fork and shaftnya dari ayamnya, supaya kita bisa santap segera. Oke. Kita ambil bagian pahanya. Mantap sekali. Luar biasa enak. Dalamnya bumbunya meresap banget. Terus luarannya ini juga enak banget. Ada aroma panggangnya juga. Super recommended. Aku cinta banget sama air fryer Signora, cinta banget. Berikutnya aku mau panggang ubi cilembu, dan untuk resepnya ini bisa dilihat di buku resepnya Signora ya. Dia ada jelasin juga di sini. Jadi kita hanya perlu aksesoris yang rack ini dan kita tinggal masukkan ke dalam air fryernya. Selanjutnya kita tinggal bungkus ubi cilembunya dengan menggunakan aluminium foil. Terus kita letakkan di racknya. Untuk timer kita set ke 35 menit, suhunya 180 derajat, dan jangan lupa untuk pengaturan suhunya kita gunakan yang satu ini ya. Nah, sekarang tinggal kita buka. Jadi kalau ubi cilembu ini kita keluarin dulu setelah 35 menit. Terus kita buka ya aluminium foilnya. Dan harus hati-hati karena ini panas.
Jadi setelah kita bukain, nanti kita tinggal masukin lagi ke air fryernya, terus kita panggang sekitar 15 menit. Nah, kalian bisa lihat ya, ini madunya sudah mulai keluar. Terus sekarang saatnya kita panggang lagi 15 menit dengan suhu yang sama, 180 derajat, oke? Wangi banget, dan ini udah selesai, tinggal kita buka. Tada! Wow, madunya itu sampai jatuh ke bawah, dan ini kayaknya enak banget. Yuk langsung kita cobain. Sekarang kita langsung buka ya. Wah, gila, hasilnya lembut banget ya, bisa dilihat. Wah, nggak sabar pengen makan. Enak banget, dan ini rasanya manis banget. Untuk proses masaknya aku cuma ngikutin sesuai dengan buku resep Signora. Kalau yang jualan bilang dia biasanya panggang ubi cilembu ini sampai 2 jam untuk menghasilkan ubi cilembu yang lembut dan manis. Sedangkan ini dengan air fryer Signora cukup dengan waktu total 35 plus 15, 50 menit. Dan hasilnya sama. Nah, itu dia contoh-contoh masakan dengan menggunakan air fryer Signora ini. Dan secara jujur aku mau rekomendasiin produk ini ke kalian semua, karena menurut aku ini bermanfaat banget ya. Terutama kalau misalnya aku lagi sibuk. Jadi kalau misalnya aku cuma pengen goreng nugget ataupun chicken wings gitu buat keluarga aku, terus aku tinggal cemplung-cemplungin ke dalam jumbo air fryernya, dan aku bisa tinggal mandi. Jadi selesai mandi itu masakan udah selesai, terus bisa langsung makan sama keluarga dan bisa langsung beraktivitas kembali. Jadi menurut aku ini rekomen banget. Dan kalau misalnya kalian mau beli, kalian bisa langsung beli dan DM ke Instagram aku di @yunita_awita ya. Harganya itu 2.580.000, dan untuk pengiriman ini beratnya seberat 10 kg. So, kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan seputar air fryer Signora ini, jangan lupa tulis di kolom komentar. Nanti pasti aku lihat ya. Kalau bisa aku jawab, pasti aku jawab. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama videonya, di like, di share, dan juga subscribe YouTube channel Awita Life supaya aku bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat lainnya buat kalian semua. Oke? Thank you banget udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!